Saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Mari kita mulai ibadah kita. Kita pujikan besar anugerah-Mu. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Mari kita bagi dulu. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, karena dengan anugerah-Mu, dengan kasih yang besar Tuhan, Engkau mengantarkan kami di tempat ini Tuhan, dengan kekuatan dua sayap firman dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami. Itulah yang mengantarkan kami di tempat ibadah ini Tuhan. Karena di dalam tempat ini Tuhan, kami menikmati Sabat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah kami semuanya Tuhan, agar kami semuanya Tuhan menghargai waktu yang ada Tuhan, karena Engkau akan datang yang kedua kali. Pakailah kehidupan kami, agar kami selalu mengutamakan ibadah lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini Tuhan, supaya kami tidak tertinggal dan dimangsa oleh antikris. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami teringat Bapak Ibu saudari kami dalam perjalanan Tuhan sertai, yang sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan Yesus, yang mempunyai problema apapun diselesaikan, sehingga semuanya dapat berbakti di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati pembukaan firman-Mu yang berlimpah-limpah, yang mengubahkan kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dipersiapkan
untuk menjadi mempelai wanitamu, menyongsong kedatanganmu yang kedua kali Tuhan. Bagi kami yang ada di sini, firman-Mu bersama Bapak Gembala Tuhan urapi, sidang jemaat-Mu yang hadir, baik siapapun Tuhan urapi, baik pemain musik Tuhan urapi, alat-alat musik, sound system gedung gereja ini, keamanan sekeliling kami Tuhan urapi, baik kami yang pimpin pujian Tuhan urapi. Kiranya awan kemuliaan-Mu, hadiratu menaungi tempat ini, sehingga ibadah ini bersuasana surga. Kuserahkan ibadah ini, Engkau sebagai imam besar memimpin kami. Kuserahkan awal, pertengahan dan akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita pujikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia. Dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktu sendirian. Dia selalu menemani. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya nama Yesus saja yang dapat menolong kita, karena Dia adalah Allah kita. Kita lanjutkan pujian kita, hatiku percaya. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang menyembuhkanku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian suplemen nomor 83, Mujizat Masih Ada. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan kekuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari kita berdiri. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Kami serahkan pada Bapak Gembala. Sekarang ini adalah yang menjadi kebutuhan dari kami semua, karena kami telah mengalami mujizat, mengalami keajaiban, yaitu keajaiban yang besar, sehingga terjadinya suatu perubahan dalam kehidupan ini adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kami bersyukur untuk waktu yang telah kami gunakan bersama. Kami telah menaikkan pujian syukur bagi Tuhan. Dan saatnya kami membuka hati untuk firman. Bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu. Mohon pengurapan daripada Tuhan dari awal sampai akhir. Mulai dari hamba-Mu sampai kepada seluruh umat-Mu, baik yang ada di depan ini ataupun yang ada di balkon. Kami serahkan semuanya agar tetap berada dalam naungan daripada Tuhan, sehingga apa yang kami peroleh adalah merupakan berkat daripada Tuhan yang kami gunakan untuk menghadapi segala kekuatan yang ada dalam dunia ini. Sebabnya mari Tuhan tolong kami semua, mulai dari remaja, muda-mudi, kehidupan nikah, suami istri, janda, duda, lanjut umur, semua bisa mengikuti jalannya daripada firman ini dari awal sampai akhir. Dan tidak seorang pun yang akan kembali dengan sia-sia, tetapi semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan lain yang mencoba mengganggu, menghalangi,
sudah disingkirkan oleh kuasa Tuhan dan darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali saya sampaikan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat kita berada di rumah Tuhan dalam kebaktian umum atau ibadah raya. Dan kepada saudara yang datang dari tempat lain yang mungkin pertama kali datang, dan kami sangat berbahagia bersama saudara. Kiranya berkat Tuhan juga kita alami, sehingga dengan demikian kita tidak kembali dengan sia-sia. Baik, kita lanjutkan Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasalnya yang ke-26, kita membaca ayat yang ke-30. Injil Matius pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menyanyikan nyanyian pujian. Ya, jadi sebut situ, sesudah menyanyikan nyanyian pujian. Ya. Tuhan sudah mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyanyikan suatu nyanyian pujian, ya, bagi kehormatan kemuliaan nama daripada Allah. Dan ini adalah yang kita gunakan sampai kepada hari ini. Dalam ibadah ada nyanyian pujian, saudara. Jadi ada nyanyian pujian, di atas ada perjamuan suci, ada firman Allah, ada nyanyian pujian. Nanti di ayat 36 dan selanjutnya ada penyembahan, ada doa penyembahan di Taman Getsemani. Nah, itulah yang mewarnai ibadah kita, saudara, dalam melaksanakan ibadah atau pelayanan sementara kita masih ada di bumi ini, dan kita melakukannya. Apapun yang terjadi, puji-pujian atau nyanyian pujian bagi Tuhan harus selalu dinaikkan, ya. Sebab di sini sebentar lagi Tuhan Yesus ditangkap. Ya, malam ini imanmu akan tergoncang. Sebab malam ini juga sesudah makan minum perjamuan suci, ya, Tuhan kemudian mengatakan, menunjuk kepada keadaan yang akan terjadi malam ini. Berarti ini adalah merupakan perjamuan suci yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, mulai sekarang aku tidak minum lagi dari pokok anggur, ya, tetapi sampai nanti minum anggur yang baru di dalam kerajaan surga. Nah, itu yang disebut dalam ayat sebelumnya, ya. Dan sekarang kita akan melihat di sini justru menghadapi sengsara, menghadapi kesukaran pada malam itu, maka Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menyanyikan nyanyian pujian. Nah, ini menjadi suatu pelajaran kepada kita semua, ya, dalam menghadapi kesulitan apapun. Sebab memang itu adalah keadaan dunia yang tidak bisa disangkal, ya, menghadapi kesukaran, menghadapi penderitaan, menghadapi cobaan, ya, sebesar apapun, maka
sebagai orang percaya, kita tidak larut dalam kesukaran, kita tidak larut dalam pencobaan, tetapi tetap kita menyanyikan nyanyian pujian. Artinya tetap mengucap syukur kepada Allah. Ya, yang keluar dari bibir kita adalah persembahan syukur. Artinya mengucap syukur, seperti yang diajarkan Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Sebab itu yang menjadi kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 14 dan 15. Suratan Ibrani pasal yang ke-13 ayat 14 dan 15. 14 lebih dulu. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ya. Kita mencari kota yang akan datang. Ya, di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Ya, di dunia ini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Tempat tinggal ini akan terus berubah. Apapun di dunia ini semua tidak ada yang tetap. Semua mengalami suatu perubahan. Ya, tidak ada yang tetap. Dan karena itu kita mencari kota. Kita mencari kota. Puji Tuhan. Nah, yaitu kota Yerusalem surgawi. Itu adalah yang tetap sifatnya. Ya. Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap. Silakan duduk dulu. Ya. Tidak punya tempat tinggal yang tetap. Semua berubah. Nah, seberapa besar gaji yang kita peroleh, seberapa tinggi jabatan yang kita dapatkan di dunia ini, semua tidak ada yang tetap. Ya, tidak ada yang tetap. Ya, apalagi saat sekarang ini sedang dilanda oleh pandemi, ya, corona. Semua menjadi berubah, saudara ya. Penghasilan menjadi berubah, pekerjaan menjadi berubah, saudara ya, karena dampaknya kemana-mana. Dan ini dialami oleh seluruh dunia. Dialami oleh seluruh dunia. Dan sungguh-sungguh, saudara ya, semua menjadi berubah, baik itu ekonomi, baik itu politik, terjadi suatu perubahan. Dan bahkan goncangan, ya, goncangan yang akan melanda di seluruh dunia. Dan Tuhan mengatakan, sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit juga akan terjadi goncangan. Nah, saudara ya, dan itu mempengaruhi iman menjadi goncang. Nah, kalau menghadapi goncangan ini, bertahan atau jatuh. Begitu aja. Hanya ada dua. Bertahan atau jatuh. Menghadapi goncangan. Kita bersyukur karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, semua akan menjadi goncang. Dan itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Nah, tidak ada yang tetap, saudara ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau semua tidak ada yang tetap, ya, tidak ada yang tetap berarti semua akan berubah, semua akan goncang. Apa yang kita lakukan? Nah, kita membawa persembahan kepada Tuhan. Sebab ini yang tetap. Ini yang menjamin kehidupan kita sampai kepada kehidupan yang tetap, yang kekal untuk selama-lamanya. Karena itu ayat 15 ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia Ya, senantiasa mempersembahkan korban syukur selalu kepada membawa Allah, persembahan korban syukur. Ya, terus yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. ini ucapan bibir yang memuliakan namanya. Puji Tuhan, ini persembahan. Justru di tengah kesulitan, kesukaran, kita dituntut untuk bisa memberikan persembahan, yaitu persembahan ucapan syukur, ucapan bibir yang memuliakan namanya, menyanyikan nyanyian pujian
Ya, puji Tuhan. Ingat menyanyikan nyanyian pujian, ya, bukan nyanyian yang lain. Ya, puji Tuhan. Bukan nyanyian yang lain. Kaum muda-mudi, nyanyian rohani tidak hafal, nyanyian dunia apa hafal, seru ya. Jangan nyanyian yang lain. Ya, di dalam rumah Tuhan kita menyanyikan suatu nyanyian bagi kehormatan kemuliaan nama daripada Allah. Artinya mengucap syukur, seru ya. Mengucap syukur walau di tengah goncangan yang sedang terjadi. Hanya ada dua akibat. Ya, di tengah goncangan, malam ini imanmu akan tergoncang. Bertahan atau jatuh. Nah, kita bertahan atau jatuh. Dalam surat Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang kedua, ya, anggaplah ini suatu kebahagiaan apabila kamu menghadapi pencobaan. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggap suatu kebahagiaan. Terus Apabila kamu menghadapi ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan, ya. Bukan jatuh ya, itu istilah bahasa Jawa, itu bahasa Indonesia jatuh, ya. Tapi bahasa Jawa menyebutkan menghadapi, jadi bukan jatuh. Kalau jatuh ya sudah jatuh, tapi menghadapi. Puji Tuhan. Ya, kalau sudah jatuh ya sudah pasti dibawa kepada suatu keadaan yang binasa. Puji Tuhan. Apabila kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan, ada banyak macam ragam pencobaan itu yang mewarnai kehidupan di dunia ini. Ya, menghadapi berbagai-bagai pencobaan karena pekerjaan, pencobaan karena suami atau karena istri, pencobaan karena anak, macam-macam, saudara ya, yang terjadi dalam dunia. Sebab disebut berbagai-bagai macam pencobaan. Dunia ini tempatnya pencobaan. Itu nyanyian lama, saudara. Dunia ini tempatnya pencobaan. Itu nyanyian lama yang dulu dinyanyikan oleh gereja Tuhan, saudara ya. Dunia ini tempatnya pencobaan, tempatnya kesukaran, tempatnya kesulitan. Nah, karena itu apa yang bisa kita lakukan? Ya, berbagai-bagai pencobaan harus dianggap sebagai suatu kebahagiaan. Nah, kalau kebahagiaan itu bisa nyanyi, ya, dalam menghadapi pencobaan nyanyi, surya. Dalam menghadapi pencobaan memuji Tuhan. Paulus dan Silas dirantai tengah malam menyanyi, memuji Tuhan, surya. Sehingga terjadi gempa dan pintu-pintu gemboknya itu terbuka. Ini kekuatan daripada pujian mendatangkan keajaiban. Sudah mendatangkan keajaiban, mendatangkan kekuatan besar untuk melepaskan kita, untuk menolong kita. Ya, sebab ini disebut dalam ayat yang ketiga suatu ujian yang memerlukan kehidupan ini untuk tahan, ya. Ayat yang ke berapa itu? Ayat 3 atau 4 itu, ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu, Ya, menghasilkan ketekunan. ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita bisa tahan, saudara ya, kita bisa tahan dan kita menganggap bahwa ini adalah suatu kebahagiaan dan ini adalah ujian dari Tuhan. Ya, ini ujian. Maka kita akan bertekun. Nah, ini mendatangkan ketekunan. Wah, ini ujian dari Tuhan, makin bertekun.
Apa Tuhan yang menjadi kehendak-Mu? Ya, Abraham memiliki satu-satunya anak yang ditunggu pada usia yang tua. Tapi setelah lahir Tuhan minta supaya anak itu dikorbankan. Supaya anak itu dikorbankan. Dan Tuhan sedang menguji imannya daripada Abraham. Dan Abraham keluar sebagai pemenang. Dan ia disebut bapak dari orang beriman. Bapak dari orang percaya. Saudara, ujian terhadap imanmu, ya, yang kemudian mendatangkan ketekunan. Bukan kemudian putus asa, bukan kemudian tinggalkan Tuhan, tapi semakin tekun dalam ibadah, bertekun di dalam penyucian, ya, bertekun di dalam penyucian. Karena firman Allah yang hidup, yang kuat, yang tajam, yang memperbaiki setiap kekurangan kita, ya, setiap kekeliruan kita, sehingga membuahkan, dari ketekunan tadi, membuahkan kematangan. Di bawahnya kita baca terus. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, beroleh buah yang matang terus. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Iya, itu hasil dari ketekunan. Ya, hasil daripada ketekunan. Tekun dalam ibadah. Setiap ibadah itu ada firman. Ya, dan firman itu menasihati, menegur, memperbaiki yang salah, ya, membaharui kelakuan, mendidik kita, mengajar kita, ya, supaya kita ini menjadi utuh. Istilahnya begitu, ya. Supaya menjadi utuh itu supaya tidak ada cacat celah. Kualitas dari kehidupan yang tidak ada cacat celah adalah mempelai perempuan daripada Kristus. Ya, dialah mempelai daripada Tuhan. Mempelai Tuhan itu tidak ada cacat celah atau kerut. Utuh. Ya, tidak cacat artinya utuh. Disebutkan seperti itu di dalam Yakobus. Menjadi sempurna adalah merupakan keadaan yang tidak bisa disangkal. Kita sekarang belum sempurna, saudara, ya. Nah, kita belum sempurna. Masih butuh makan minum, masih butuh pakaian, ya, masih butuh uang, butuh pekerjaan. Nanti kalau sudah sempurna itu tidak butuh apa-apa. Sudah diubahkan dalam tubuh rohani, yaitu diangkat sama mulia di awan-awan bertemu dengan Tuhan. Itu sudah tidak butuh apa-apa. Cuma butuh memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu menjadi kebutuhan sehari-hari di dalam kerajaan surga. Nah, itu yang disebutkan dalam Wahyu pasal 22. Siang malam kita menyembah, beribadah kepada Allah. Puji Tuhan. Nah, kebutuhan kita, nah, belum sempurna sekarang ini, ya. Itu sebabnya kita ini bergumul melewati berbagai kesulitan, kesukaran, melewati berbagai tantangan sampai kita ini menjadi sempurna. Kalau saudara lihat denahnya dari tabernakel, itu proses pengudusan atau proses penyucian adalah bertekun di dalam tempat kudus. Nah, itu bertekun di dalam tempat kudus, bertekun di dalam ruangan suci. Bertekun di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih. Ya, bertekun dalam iman, bertekun dalam pengharapan, bertekun dalam kasih. Bertekun dalam ruangan suci, bertekun dalam penyucian. Sampai menjadi sempurna. Sempurna itu ruangan Maha Kudus. Ya, sempurna ruangan Maha Kudus, itu sempurna. Sampai masuk kota Yerusalem baru, ini ya. Sempurna. Terjadi pertemuan antara mempelai pria surga tutup dan mempelai wanita petinya. Saudara, pertemuan di udara itu pertemuan yang
meriah yang akan dihadiri oleh orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dan gembalanya adalah pribadi Yesus, ya, yang akan memimpin suatu pertemuan pada waktu itu. Sukacita, bahagia karena terjadi pertemuan antara Yesus mempelai pria surga dengan gerejanya sebagai mempelai wanitanya. Puji Tuhan. Sukacita yang tidak bisa digantikan dengan yang lain. Itu sempurna, ya, sampai menjadi utuh, sampai menjadi sempurna. Ya, puji Tuhan. Kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Itu disebut di Yakobus. Ya, utuh. Ini yang bisa bertahan, ya. Yang matang disebutkan di sini. Puji Tuhan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, kalau bertekun dalam ibadah, lama-lama itu menjadi matang, saudara. Jadi kalau terus bertekun, ibadah ditekuni, lama-lama matang. Ya. Bukan mentah. Ya. Matang itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Jangan setengah matang seperti jemaat Laodikia itu. Setengah matang. Ya. Panas tidak, dingin tidak. Setengah matang. Nah, itu tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan memuntahkan, bahasa Jawanya ngelepeh. Karena tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Ya. Ibadah yang rohaninya tidak bisa dinikmati oleh Tuhan, yang tidak bisa menyenangkan hatinya Tuhan, sama dengan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena tidak matang. Saudara, ini tidak matang. Menjadi mempelai Tuhan harus matang, seperti harus matang. Puji Tuhan. Ayo, yang mau menikah harus matang. Jangan belum matang, bahaya itu. Harus matang. Sebab menikah ini adalah berkaitan dengan kerajaan surga, pernikahan rohani yang tidak sembarangan seperti yang dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini yang harus dilakukan oleh kita. Apalagi pertemuan di awan-awan. Harus matang, surya. Harus matang. Kehidupan daripada anak-anak Tuhan, orang Kristen yang tidak matang, itu digambarkan seperti buah ara yang masih mentah. Anak-anak Tuhan keturunan Abraham adalah bintang-bintang. Tapi kalau tidak bisa tahan, bintang-bintang itu akan jatuh. Nah, tidak tahan terhadap goncangan, saudara. Bintang-bintang itu akan jatuh seperti pohon ara yang menggugurkan buahnya yang masih mentah. Nah, itu tidak matang. Wahyu 6. Kita baca Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 13 ya. Karena masih mentah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Ya, bintang-bintang itu adalah anak-anak Tuhan. Ya, bintang-bintang itu adalah orang-orang Kristen. Bintang-bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan daripada Tuhan. Itu bintang-bintang. Keturunan Abraham, miliknya Kristus, itu bintang-bintang. Ya, puji Tuhan. Tapi bintang-bintang yang terlepas dari orbitnya, lepas dari orbitnya, sehingga berjatuhan. Nah, ini keadaan daripada akhir zaman. Ya. Malam ini kamu semua akan tergoncang iman. Nah, ini keadaan akhir zaman, akan banyak yang berjatuhan, tidak bisa bertahan karena tidak berpegang kepada
ajaran yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jatuh, berjatuhan terus seperti bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah ya, apabila ia digoncang angin yang kencang. iya, angin yang kencang. Ini yang digambarkan seperti buah ara yang mentah, tidak bisa tahan menghadapi angin, angin pencobaan, angin kesukaran, angin pengajaran sesat, angin berbagai-bagai penderitaan. Angin tidak bisa tahan, sehingga berguguran karena ada suatu goncangan. Saudara, mengapa bisa gugur? Mengapa pelayan Tuhan gugur? Mengapa orang Kristen gugur? Ya. Saudara, karena tidak berpegang kepada firman kehidupan. Firman kehidupan, firman yang menjamin kehidupan kita, firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang tajam. Nah, ini yang harus dipegang, saudara. Kalau tidak dipegang, lepas dari orbitnya. Yang mengorbitkan adalah Tuhan. Nah, kalau tidak berpegang kepada firman kehidupan ya Yesus, saudara. Yesus itu firman. Firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang tajam. Firman yang menjamin kehidupan kita, yang memperbaiki kehidupan kita, ya, yang menegur kehidupan kita. Ini firman kehidupan supaya kita mencapai suatu kehidupan. Nah, karena itu kalau tidak berpegang, jatuh, tidak tahan menghadapi rupa-rupa angin pencobaan, gugur. Ya. Berarti gagal untuk mencapai kota yang akan datang. Kita mencari kota yang akan datang. Saudara, ini jangan sampai gugur hanya karena makanan, hanya karena uang. Tuhan Yesus pernah dicobai, jadikan batu ini menjadi roti kalau kamu anak Allah. Nah, saudara, itu yang dihadapi. Tapi firman Allah mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala sabda yang keluar dari mulutnya Allah. Dan akhirnya Tuhan Yesus menang. Nah, ini saudaraku, rupa-rupa angin yang menawarkan berbagai macam bentuk ajaran yang menyesatkan, yang tidak alkitabiah, yang menyimpang dari apa yang tertulis dalam Alkitab. Ya, terjadi suatu keguguran. Sebab Tuhan mengatakan dalam kitab Hagai, ya, kitab Hagai, kitab Hagai pasalnya yang kedua ayat 7. Hagai pasal 2 ayat yang ke-7 disebutkan di sana. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, Ya, laut. sedikit waktu lagi, berarti waktunya tinggal sedikit. Ya. Kalau nanti waktunya tinggal sedikit, maka Tuhan akan menggoncangkan. Ya. Tuhan akan menggoncangkan. Apa itu yang digoncangkan? Mari. Langit dan bumi, Ya. laut dan darat. Ya. Sedikit waktu lagi. Kalau waktunya tinggal sedikit, maka akan terjadi goncangan. Ya, goncangan langit yang menyebabkan berguguran bintang-bintang. Ya, berguguran anak-anak Tuhan, orang Kristen, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, berguguran. Goncangan di langit. Sekarang ini wabah daripada corona ini sudah menggoncangkan seluruh dunia, seluruh ya. Sehingga dampaknya terjadi
krisis terjadi, kekerasan terjadi, perampokan dan lain-lain, saudara. Karena tidak bisa makan lalu merampok dan lain-lain. Dampaknya, saudara ya. Nah, tetapi jangan takut. Jangan takut. Kalau rupa-rupa angin ini bisa kita hadapi dan kita tetap tidak gugur, ya, angin ini tidak membuat kita gugur, bintang-bintang itu tidak membuat kita gugur, walau langit digoncangkan. Caranya supaya tidak gugur. Nah, Filipi pasal 2. Caranya supaya tidak gugur, saudara ya. Berpegang kepada firman kehidupan. Filipi pasalnya yang kedua, suratan Filipi 2 ayat 15 dan 16. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Ya, supaya kamu suci ya, tidak beraib, tidak bernoda ya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Ya, dan yang sesat ini. ya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia ini. Bintang bercahaya. Kamu adalah terang dunia. Ya, bercahaya di tengah-tengah dunia. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan juga mengatakan, kamu adalah terang dunia. Ini bintang-bintang, saudara ya. Ini bintang-bintang di dunia ini. Nah, supaya bercahaya. Kalau jatuh bintang sudah tidak bercahaya. Kalau jatuh bintang tidak bercahaya. Orang Kristen jatuh kembali seperti batu. Seperti batu yang keras hatinya. Yang kembali ke kubangan daripada dosa. Nah, ini kehidupan yang jatuh. Karena itu kita lihat di sini seperti bintang-bintang. Terus sambil berpegang pada firman kehidupan. Ya, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. ya. Tidak percuma jerih lelah kita. Ibadah pelayanan kita tidak sia-sia. Jerih lelah kita ibadah yang harus dengan suatu perjuangan, pergumulan. Saudaraku ya, itu menjadi tidak sia-sia. Nah, ini caranya supaya tidak jatuh, berpegang. Supaya tidak tenggelam, berpegang. Petrus pada waktu dia tenggelam karena berjalan di atas air, lalu bimbang hatinya. Sementara ada angin, kemudian bimbang, tenggelam. Saudara, tapi di tengah keadaan seperti itu, Petrus mengulurkan tangannya. Ya, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan memegang tangannya. Jadi berpegang kepada firman kehidupan itu sama dengan berpegang kepada tangannya Tuhan. Berpegang kepada tangannya Tuhan. Sebab Tuhan itu firman kehidupan. Ya, berpegang kepada tangannya Yesus. Puji Tuhan. Supaya tidak tenggelam, ya menyeru kepada Tuhan, mengulurkan tangan. 1 Timotius pasal 2, di mana-mana orang laki-laki berdoa menadahkan tangannya. Mengacungkan tangannya, tangan yang tidak bersalah, diangkat oleh tangannya Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dipegang, sebab Tuhan itu gembala yang baik, yang menuntun kita sampai kepada mata air kehidupan. Nah, ini menuntun berarti kita berpegang kepada tangannya Tuhan. Kalau kita dituntun kan berpegang tangannya Tuhan. Masa orang nuntun untuk pegang kakinya kan enggak. Yang dipegang kan tangannya. Nah, gembala itu menuntun ke mata air
yang hidup. Ke sumber air yang hidup. Ya, sampai ke sana. Nah, sekarang ini kita ada di sini. Puji Tuhan. Dan sepanjang apa yang kita hadapi, tetap kita berpegang kepada firman kehidupan, berpegang kepada Yesus. Artinya, kita terus berada di tangannya Tuhan. Kalau kita ada di tangan Tuhan, tidak ada yang bisa merebut. Yohanes 10 ayat 20. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes pasal 10 ayat 28. Ya, ini. Tidak ada yang bisa merebut. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, yang tidak gugur terus. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti tidak binasa. Dipastikan tidak binasa sampai selama-lamanya. Ya, terus. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, tidak ada yang bisa merebut dari tangannya. Kalau kita ada di tangannya Tuhan, siapa yang mau merebut? Siapa mau melawan? Karena itu kami mencari kota yang akan datang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Jangan lupa, saudara ya. Berarti berada dalam ketekunan, ibadah yang harus diperjuangkan, ibadah yang harus dipergumulkan. Ya, jangan dikorbankan. Semua boleh dikorbankan, tapi ibadah jangan dikorbankan. Saudara, semua boleh dikorbankan, ibadah jangan sampai dikorbankan. Ya, sebab ini mengandung janji baik untuk hidup ini sampai hidup yang akan datang. Ya, itu kandungan daripada ibadah. Ya, karena itu kita bersyukur, kita berbahagia. Jangan sampai jatuh. Ya. Memang goncangan akan terjadi. Itu diulangi dalam suratan Ibrani pasal 12. Suratan Ibrani pasal 12 itu diulangi lagi, saudaraku ya. Di sana Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, Ya, melainkan langit juga. nah ini saudara ya. Aku akan menggoncangkan sekali lagi. Dulu pernah goncangan itu terjadi, yaitu Gunung Sinai yang digoncangkan oleh Tuhan. Suaranya menggoncangkan. Sekali lagi, kapan? Malam ini akan terjadi goncangan, kata Tuhan. Ya, malam bicara akhir zaman, gelap, suasana gelap. Puji Tuhan. Nah, ini jangan lupa, jangan sampai jatuh. Karena itu berpegang supaya matang, bertekun supaya matang, sampai kemudian menjadi sempurna. Puji Tuhan. Nah, ini ayat di bawahnya 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya, semua berubah di dunia ini, bisa digoncangkan terus. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa itu yang tidak tergoncangkan? Ayat 28. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kita menerima kerajaan surga, kerajaan yang tidak pernah goncang, kerajaan yang tidak pernah ada kudeta, saudara. Karena satu kali malaikat Lucifer melakukan itu, dilemparkan ke bumi. Dan siapa yang akan menggerakkan atau menggoncangkan kepemerintahan dari kerajaan surga? Tidak ada. Yang ini kita terima karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang selama ini kita cari dengan tekun. Marilah ya,
Marilah kita mengucap syukur Ya, dan beribadah kepada Allah. mengucap syukur, menyanyikan nyanyian pujian. Saudara, marilah kita mengucap syukur, saudara, mengucap terima kasih kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah terus. Menurut cara yang berkenan kepadanya, Ya, dengan hormat dan takut. menurut cara yang berkenan, yaitu dengan hormat dan takut. Ya, ibadah dengan hormat, ya, bukan ibadah yang main-main. Ya, dengan hormat dan takut. Takut itu taat. Dengan hormat dan taat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ini, saudara, ini kerajaan yang tidak tergoncangkan, keberhasilan. Iya, puji Tuhan. Kalau tidak berpegang kepada firman, orang Kristen mengalami keguguran, ya, mengalami kejatuhan, karena tidak berpegang kepada firman. Banyak rupa-rupa angin yang ditawarkan kepada dunia ini, ya, dan orang yang tidak berpegang kepada firman tertarik. Nah, ini suruh masalahnya. Ya, kita baca Yakobus pasal 1 tadi. Ya, Yakobus pasal ke-1. Ya. Mengapa kehidupan itu bisa jatuh? Ya, karena tidak berpegang kepada firman kehidupan. Selanjutnya, mengapa orang itu jatuh? Ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai, Ya, oleh keinginannya sendiri. ini dicobai oleh keinginannya sendiri. Allah itu tidak pernah mencobai. Ya, manusia itu dicobai oleh karena nuruti keinginannya. Ya, bukan nuruti keinginan Tuhan, tapi nuruti keinginannya sendiri. Saudara, ya, ini keinginan. Ini merupakan dosa akhir zaman, ya. Karena itu hukum yang terakhir, hukum yang ke-10 itu berbunyi, jangan mengingini milik sesamamu. Ya, ini dosa keinginan. Ingin kaya. Bagaimana caranya supaya cepat kaya tanpa kerja? Ingin miliknya orang lain. Ya. Ini orang yang ingin kaya justru terjatuh dalam berbagai-bagai cobaan dan menyimpang dari iman. Nah, ini jangan ingin, saudara, ini yang dipakai oleh iblis untuk ditawarkan sampai kemudian kita tertarik, ingin. Puji Tuhan. Seperti anak kecil, kalau melihat apa yang dipromosikan di TV, "Ma, aku belikan itu," saudara. Jadi gampang kepingin. Tidak dewasa. Belikan itu. Apa itu? Itu tadi, saudara. Anak kecil belum matang, saudara. Gampang ditarik oleh keinginannya sendiri, lalu Karena ia diseret dan dipikat olehnya. ya, diseret, dipikat. Nah, kalau sudah ada keinginan, gampang diseret. Ya, sudah tidak ada pegangan loh, saudara. Nah, kalau berpegang, siapa yang bisa merebut dari tangan Tuhan? Kalau kita berpegangan. Kalau kita dalam tangannya Tuhan, tidak ada yang bisa merebut. Tapi karena sudah ada keinginan, manusia pertama jatuh karena keinginan. Adam Hawa jatuh karena keinginan yang ditawarkan oleh iblis, yang dijanjikan oleh iblis, padahal janjinya adalah palsu. Janjinya palsu, saudara. Ini. Nah, kalau keinginan ini kemudian diteruskan, kita baca di bawahnya. Kalau diteruskan, ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, Dituruti, saudara. Ingin dituruti. Nah, tidak diperhitungkan, tidak dipertimbangkan dengan firman Allah, boleh atau tidak ya firman Tuhan. Tidak ingat, sama dengan dilepaskan firman. Ya, sudah tertarik. Apabila dituruti, ya, dibuai, terus ia melahirkan dosa. ia akan menghasilkan dosa. Saudara, ya,
menghasilkan dosa. Terus kalau dosa sudah matang, Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini kejatuhan. Ya, diawali dengan suatu keinginan. Nah, apabila dosa itu sudah matang, nah dosa itu matang karena dipertahankan sampai matang. Dipertahankan, disembunyikan, lama-lama matang. Saudara ya, nah ini. Kalau sudah matang, hasilnya maut, menghasilkan maut, melahirkan maut. Itulah kebinasaan untuk selama-lamanya. Tetap berpegang kepada tangannya daripada Tuhan, tangan daripada Tuhan Sang Gembala. Itulah firman kehidupan yang menuntun kita sampai kepada mata air kehidupan. Nah, kita tutup dengan ayat ini, Wahyu 7 ayat 17. Sampai kepada mata air kehidupan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Ke mata air kehidupan, Saudara ya. Menuntun mereka ke mata air kehidupan, sumbernya daripada kehidupan. Itu mata air kehidupan. Sumbernya daripada kehidupan adalah di dalam kerajaan surga. Ya. Sebab Tuhan itu sumbernya dari kehidupan. Nyawa segala makhluk ada di tangan Tuhan. Sumbernya dari kehidupan. Menuntun sampai kepada mata air kehidupan. Bukan terjatuh di tengah jalan, bukan gugur di perjalanan seperti istri Lot, tapi sampai kepada mata air kehidupan. Terus, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tidak ada air mata karena tidak ada tangisan, tidak ada perkabungan, tidak ada maut, tidak ada penyakit. Sudah tidak ada penyakit di sana. Allah menghapus semua air mata. Tidak ada penyakit, tidak usah pakai masker. Karena di sana tidak ada penyakit. Tidak ada perkabungan. Terus apalagi? Ya, tidak ada. Oh sudah. Ya, tidak ada air mata. Berarti adalah kebahagiaan, adalah sukacita, adalah anggur baru. Itulah kesukaan surgawi yang tidak akan pernah berhenti, kekal selama-lamanya. Nah, ini Tuhan memberkati kepada kita semua. Ya. Kita melakukan nyanyian suplemen nomor 80. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku.
bersuara. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Tuhan nyatakan kepada kami, merupakan nasihat didikan yang tidak dapat kami abaikan. Sebab tidak ada nasihat yang sempurna di dunia kecuali firman Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan kami rasakan, kami nikmati. Karena perjalanan di tengah dunia yang ditandai dengan berbagai goncangan, baik itu goncangan jasmani rohani, goncangan di langit di bumi, adalah merupakan goncangan yang akan membuat iman ini menjadi berjatuhan jika kami tidak berpegang teguh kepada firman kehidupan, yaitu tidak tetap berpegang kepada tangan Tuhan yang menuntun sampai kepada mata air kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami harus berpegangan kepada tangan Tuhan, sebab kalau kami berpegang tidak ada yang bisa merebut dari tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan berkemurahan menolong kepada kami semua. Apapun yang sedang kami hadapi, godaan, cobaan, macam-macam yang sedang kami alami, seolah kami tidak mampu menghadapi, namun kami tetap tidak putus asa. Firman-Mu memberikan penghiburan, kekuatan kepada kami semua. Karena itu mari Tuhan tolong kami semua, ampuni kekurangan, kekeliruan kami, agar kami tetap mengikut Tuhan sampai kepada akhir perjalanan ini, sampai kepada batas akhir, sampai kepada Tuhan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Kebaktian kita tidak ada perubahan, yaitu Senin besok kebaktian doa penyembahan jam 6 sore hari, dan Rabu kebaktian PA disertai dengan perjamuan suci, dan Sabtu kaum muda remaja jam 6 sore hari, dan Minggu pagi jam 8 kebaktian sekolah minggu lewat apa? Lewat YouTube, enggak pakai langsung, enggak. Oh. Lewat YouTube ya jam 8. Kemudian sore hari jam 4:30 kebaktian umum seperti hari ini ya. Nah, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, dan kita melakukan nyanyian Psalm nomor 129. Nyanyian Psalm 129 bait yang kedua. Sementara persembahan dipungut. Yang memberi
hormat hanya kami untukkan bagimu Bapa di surga. Kesempatan yang berharga telah kami peroleh dari Tuhan. Bersama telah kami naikkan pujian dan pemberitaan firman yang bersumberkan dari Alkitab. Ayat diterangkan oleh ayat, yang tidak dikarang oleh manusia, yang tidak melewati filsafat daripada manusia, tetapi melalui firman kehidupan yang adalah pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan yang sudah menolong kepada kami mulai dari hamba-Mu sampai kepada seluruh umat-Mu untuk bisa menikmati ibadah yang berlangsung tanpa halangan yang berarti. Dan Tuhan sudah memperhatikan kepada setiap kehidupan kami. Berkati mereka semua, kehidupan remaja muda-mudi Tuhan berkati sekolahnya, yang berkati juga kuliahnya, yang sungguh-sungguh Tuhan walau di tengah pandemi ini namun tidak tergalang untuk bisa melaksanakan belajar mengajar. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya apapun bentuknya, dan supaya bisa menunjang kelangsungan daripada ibadah ini. Dan Tuhan menolong kepada mereka semua yang ada persiapan untuk masuk dalam pernikahan. Tuhan juga memberikan perhatian secara khusus, dan Tuhan menjaga, melindungi, memelihara sampai kepada saatnya yang telah ditentukan. Tuhan melengkapi semua yang diperlukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan yang sudah berkeluarga, nikah, buah nikahnya Tuhan memberkati, dan mata pencariannya Tuhan Engkau memberkati. Apapun bentuknya, di kantor, di pabrik, di proyek, di kota, di luar kota, sebagai karyawan, sebagai wira swasta, sebagai orang yang berjualan, sebagai supir, sebagai tukang, semuanya Tuhan. Tidak ada yang terlewat kecualikan. Semua disertai dan diberkati oleh Tuhan. Demikian yang janda, yang duda, yang lanjut umur diberi kekuatan, dan Tuhan memberikan perhatian secara khusus. Kami juga berdoa untuk yang tidak dapat hadir karena kondisi tubuhnya yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Sunarto, kami berdoa untuk Bapak Sumadi bersama istri. Kami berdoa untuk prihatin Tuhan, Engkau tetap memperhatikan kondisi daripada tubuhnya, biar keajaiban dan mujizat daripada Tuhan dinyatakan kepada mereka yang tidak sempat hamba sebut namanya, yang juga membutuhkan. Tuhan tolong masalah yang sedang terjadi, baik itu masalah keluarga, anak, suami, istri, semua Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan mari Tuhan tolong kami sebentar akan kembali meninggalkan tempat ini. Masing-masing yang jauh yang dekat Tuhan lindungi semuanya. Yang berjalan kaki, berkendaraan, semuanya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerahnya, berkat kasih sayangnya, berkat penyertaannya di dalam Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai saudara sekalian pulang sekarang ini, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita dalam kemuliaannya. Pulanglah dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.